time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semangat kan kalian hari ini ya? Cari bantuan dulu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita melakukan ibadah singkat. Semua bawa Alkitab? Iya, Bu. Berikan tahu. Ada yang nggak bawa Alkitab? Ada, Bu. Siapa? Aku. Kenapa dia nggak bawa Alkitab, Bu? Ini lupa dipakai. Ada aku pakai. Lupa ya. Saya juga ada syaratnya. Aku bawa otak. Oke, yang bawa Alkitab dibuka dulu film jemaat yang nomor 17. Tahu semua lagunya? Tuhan Allah hadir? Oke, kita bernyanyi dari film jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir, 2, 2, 3, ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, ada sembah sujud di sini. Dia menghormati serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hati musyarakat dalam kerendahan. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, kami boleh hadir di ruangan ini untuk memulai pembelajaran kami. Tuhan, berkati kami dari awal hingga akhirnya nanti, kita berharap pada murid saya ini agar mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, Ibu mau mengakses kehadiran kalian dulu ya? Atau ada di sini yang nggak ada, nggak hadir? Ada semua. Oke, bagus ya di semua. Kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini. Bisa dilihat sama-sama kan? Apa judulnya anak-anak? Aku dan kamu sama di hadapan Allah. Iya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menerima dan mensyukuri kehadiran Allah melalui keberbagai budaya, suku, agama, dan bangsa sebagai pemberian Allah. Dan yang kedua, menunjukkan sikap toleran terhadap orang lain dari berbagai budaya, suku, agama, dan bangsa. Dan yang ketiga, memahami bahwa keberagaman budaya, suku, dan bangsa adalah kekayaan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Dan yang terakhir, bergaul dengan sesama dalam berbagai budaya, suku, agama, dan bangsa. Nah, adapun ayat Alkitab yang mendukung pembelajaran kita pada hari ini dapat kita lihat nanti di rumah, tertulis dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dan tertulis dalam Galatia 2 ayat 28. Nah, anak-anak, semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Siapa di sini yang mengerti kalimat itu? Semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Apalagi terus ya? Walaupun ada yang hitam, ada yang putih, sama-sama anak Allah, Bu. Iya, karena yang kulitnya hitam atau putih pun itu ciptaan Tuhan, ya kan? Iya, Bu. Nah, siapa di sini yang pernah mendengar cerita tentang Zakheus? Mungkin di gerejanya pas lagi sekolah minggu kan kelas 3 mendengar cerita tentang Zakheus yang diceritakan oleh ibu sekolah minggu kalian. Siapa di sini yang pernah mendengarnya? Siapa si Zakheus itu? Orang yang naik ke pohon itu, Bu. Iya, betul. Terus Dia mengucuk cukai, Bu. pekerjaannya memungut cukai. Nah, Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang pajak dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintah Romawi. Pekerjaan Zakheus inilah yang membuat orang sangat membenci Zakheus, bahkan dibenci orang-orang banyak yang tinggal di sekitarnya. Nah, untuk melanjutkan materi kita selanjutnya, biar kita tidak mengantuk, kita boleh berdiri agar kita bernyanyi. Kita lagu ini semua kan?
Nah, karena Zakheus ini pekerjaannya meminta-minta uang pajak yang diberikan kepada bangsa Romawi, sehingga mereka menganggap Zakheus adalah orang berdosa. Mengapa mereka menganggap Zakheus orang berdosa? Kenapa meminta uang, Bu? Kalau meminta uang. Cara paksa. Iya, karena Zakheus mengambil banyak uang dari rakyat sehingga dia menjadi kaya. Nah, mereka juga menganggap Zakheus sendiri pengkhianat karena bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang dulunya pemerintah Romawi ini adalah negara yang menjajah bangsa Israel pada saat itu. Nah, Zakheus ini kan tadi kita ketahui badannya pendek, dan ketika Yesus bersama murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan dalam perjalanan itu Yesus bersama murid-muridnya melalui kota Yeriko, dan kota Yeriko, Zakheus tinggal di kota Yeriko. Yesus mengetahui di kota Yeriko ada seorang kepala penagih pajak yang kaya raya. Kita ketahui tadi kepala penagih pajak ini adalah Zakheus sendiri. Nah, ketika Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota Yeriko, ia bergerak mendahului orang-orang. Ia ingin melihat siapa Yesus itu, tapi Zakheus badannya pendek sehingga ia tidak bisa melihat Yesus karena Yesus dikelilingi orang-orang banyak. Dan pada saat itu Zakheus berpikir untuk menaik pohon ara agar dia bisa melihat Yesus. Nah, ketika di dalam perjalanan itu Yesus melihat ke atas dan mengetahui Zakheus memanjat pohon ara itu, lalu memanggil Zakheus. Zakheus, turunlah, kata Yesus kepada Zakheus. Dan ketika pada saat itu Zakheus juga turun dan menyambut Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Zakheus, "Zakheus, aku ingin bertamu ke rumahmu." Lalu Zakheus membawa Yesus ke rumah Zakheus sendiri dan memberikan hidangan secukupnya kepada Yesus. Nah, tidak lama kemudian Zakheus pun berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, separuh dari harta saya akan saya sumbangkan kepada orang miskin, dan siapa saja yang pada saya nipu akan saya bayar kembali kepadanya sebanyak 4 kali lipat." Nah, wow, luar biasa ya. Zakheus akhirnya mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya pun Zakheus menyesali perbuatannya, lalu Yesus berkata kepadanya,
Rahayu. Jadi yang untuk ke depan Ibu akan pilih dan Roma untuk membacakan jawabannya. Untuk kelompok 1, apa yang kau pelajari tentang aku sama di hadapan Allah? Sama di hadapan Allah artinya yang dimana kita dihadapkan Allah, walaupun melalui fisik warna kulit, rambut kita berbeda-beda, tetapi di hadapan Allah kita sama. Dalam kelompok kami, kenapa kita harus memperlakukan semua orang dengan baik meskipun mereka berbeda? Walaupun kita berbeda-beda, kita itu adalah ciptaan Tuhan, di mana Tuhan itu saling mengasihi kita semua walaupun kita berbeda. Oke, berikan tepuk tangan kepada dua kelompok. Untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti sudah mengerti semuanya ya? Tutuplah bukunya biar kita pulang. Kita berdoa. Semuanya lanjut kita berdoa. Nurita, Roman, berdoa nak. Puji dan syukur Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Zakheus. Dan kami sudah belajar untuk tidak membeda-bedakan suku, agama, dan budaya. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Berkatilah kami agar kami sampai ke rumah kami dengan selamat. Di dalam nama Tuhan. Amin. Amin.